sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Ilmi. Saya merupakan lulusan dari PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman PPG Prajabatan yang sudah melibatkan saya dan mengajak saya untuk berdiskusi, berbagi saran, pendapat, serta masukan tentang kegiatan yang akan teman-teman atau mahasiswa PPG Prajabatan lakukan, yaitu proyek kepemimpinan. Di sini ada beberapa poin penting yang sudah saya baca, kemudian saya telaah pada proposal kegiatan untuk proyek kepemimpinan yang akan teman-teman lakukan, yaitu dengan sebutan kartun atau kreasi karya pantun dengan tema menghidupkan tradisi, mengukir kreasi melalui pantun. Nah, pada rancangan teman-teman di sini saya sudah membagi beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan, kemudian teman-teman bisa telaah lagi bagaimana tentang rancangan dari proposal kegiatan proyek kepemimpinan yang nantinya akan direalisasikan sebagai pelaksanaan dari praktik atau kegiatan dari mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pada rancangan kegiatan yang sudah teman-teman buat, yang pertama pada bagian latar belakang. Nah, menurut saya di sini latar belakang yang teman-teman buat sudah cukup baik dan mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi pada kegiatan yang akan dilaksanakan, bagaimana kegiatannya, kemudian bukan hanya secara umum tetapi secara khusus pada inti kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian pada poin kedua ada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan yang sudah teman-teman buat merupakan tujuan yang sudah selaras dan bagus untuk kegiatan yang akan kalian laksanakan. Namun kegiatan di sini bisa ditambahkan lagi untuk manfaatnya, yaitu bukan hanya sebatas manfaat praktis, sebatas pengetahuan atau pengalaman yang dapat kalian berikan kepada anak-anak ataupun target sasaran yang akan kalian lakukan dalam pelatihan, tapi juga manfaat secara ekonomis atau manfaat berupa produk. Jadi ketika kalian melakukan pelatihan, ada produk yang kalian buat, sehingga bukan hanya kalian yang mendapatkan manfaat atau insight, tapi anak-anak yang mendapatkan pelatihan juga mendapatkan manfaatnya, sehingga mereka bisa membuat produk, bisa bernilai ekonomis ataupun hal yang sebagainya. Kemudian untuk karya pantun di sini mungkin bisa lebih dispesifikkan karya pantun yang seperti apa, karya pantun dengan tema tertentu atau karya pantun dengan bahasa tertentu ataupun yang sebagainya. Kemudian ada bagian manfaat lagi. Nah, pada bagian manfaat ini bisa dijelaskan ada manfaat individunya, kemudian ada manfaat kelompok dan kaitannya dari pelatihan yang kalian buat dengan proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk poin berikutnya ada sasaran peserta. Nah, di sini harus jelas sasaran pesertanya yang bagaimana. Sasaran peserta dengan kategori tertentu, entah itu anak dengan kategori umur ataupun kelas dari sekolah yang akan kalian lakukan, sehingga pada kegiatan atau materi yang dibuat dapat disesuaikan dengan kategori anak tersebut, dan materi tersebut tidak lepas dari proses pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah ataupun di luar lainnya. Pada poin berikutnya ada lagi yaitu teman-teman harus bisa atau memiliki rancangan cadangan untuk melakukan kegiatan. Jadi bukan hanya sebatas rancangan atau rencana pada proposal kegiatan, tapi ada rencana lainnya untuk kalian bisa persiapkan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat sekarang. Kemudian ada poin terakhir, yaitu sering-seringlah kalian melakukan diskusi, baik itu dengan dosen, teman sejawat, ataupun dengan orang-orang yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang yang akan kalian geluti pada proyek kepemimpinan yang akan kalian lakukan, khususnya pada kartun atau kreasi karya pantun yang berupa karya sastra. Jadi di sini saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya pada teman-teman PPG Prajabatan untuk kegiatan proyek kepemimpinan. Semoga dengan rancangan yang sudah kalian buat
dapat mendapatkan hasil yang maksimal pada proses pelaksanaannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila pada sesi ini atau sesi berbagi pendapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan pada penyampaian yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanasa Evi dari Angkatan PPG Prajabatan Bahasa Indonesia gelombang 1 tahun 2023. Baik, menurut saya di sini untuk kegiatan kartun, kreasi karya pantun merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, khususnya dalam melestarikan budaya lokal melalui pembelajaran pantun bagi anak-anak di panti asuhan. Dari segi perencanaan, kegiatan ini juga telah dirancang dengan baik, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Panitia juga telah menyusun program dengan sistematis, mulai dari pembentukan kepanitiaan, pencarian dana, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu juga untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini telah memberikan pengalaman yang interaktif bagi anak-anak di panti asuhan, sehingga mereka juga tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga praktik dalam menciptakan dan membawakan pantun secara langsung. Namun, menurut saya terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan efektivitas program ini. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi, seperti mengadakan kompetensi pantun ataupun kerja kelompok untuk mendorong partisipasi aktif anak-anak. Selain itu, evaluasi dampak dari kegiatan ini juga perlu lebih terstruktur lagi. Misalnya dengan mengukur perkembangan keterampilan berpantun anak-anak, baik itu sebelum ataupun sesudah kegiatan berlangsung. Keberlanjutan program ini juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan, agar manfaat kegiatan ini tidak hanya bersifat sementara saja, tetapi perlu adanya strategi untuk mempertahankan bagaimana mengembangkan pembelajaran pantun di panti asuhan. Salah satu caranya yaitu dapat dengan membentuk sebuah komunitas pantun ataupun mengintegrasikan kegiatan ini dalam sebuah kurikulum non-formal di panti asuhan. Selain itu, kerjasama dengan komunitas sastra ataupun lembaga pendidikan juga dapat menjadi salah satu langkah yang strategis untuk memperluas manfaat program ini bagi anak-anak ya. Sebagai langkah dokumentasi dan juga inspirasi bagi pihak lain, dapat juga dipublikasikan dalam bentuk buku ataupun media digital lainnya. Nah, dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak bagi peserta yang mengikuti saja, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah ataupun komunitas lain yang ingin menerapkan metode pembelajaran berbasis budaya ini. Dan secara keseluruhan, kartun ataupun kreasi karya pantun ini adalah kegiatan yang sangat positif dan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa, kreativitas, serta karakter anak-anak di panti asuhan. Dengan beberapa penguatan dalam metode pembelajaran juga, evaluasi dampak, serta strategi keberlanjutan, program ini tentunya dapat berkembang menjadi model inspiratif bagi kegiatan pendidikan berbasis budaya lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Mujahidin Syah. Dalam video ini saya akan mengomentari proposal yang dibuat oleh kelompok Muhammad Hafiz Ansyari untuk kegiatan proyek kepemimpinan dengan tema kartun, kreasi karya pantun. Menurut saya, proposal yang dibuat oleh kelompok itu sudah lengkap, karena di dalamnya terdapat latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, rincian anggaran kegiatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, besar harapan saya kepada kelompok agar saling bahu-membahu untuk menyukseskan kegiatan tersebut nantinya, supaya betul-betul bisa merealisasikan perencanaan yang sudah dibuat dan tertera di dalam proposal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewita. Saya merupakan alumni PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Padang.
Saran saya mengenai proyek kepemimpinan yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan adalah di mana rekan-rekan di sini akan membuat proyek kreasi karya pantun dengan melibatkan adik-adik di salah satu panti asuhan. Setelah saya menonton penjelasan video YouTube yang dibagikan dalam pelaksanaan kegiatan inti, di situ terlihat jelas sekali bahwa tidak ada karya pantun yang dibuat 100% oleh adik-adik dari panti asuhan. Semua itu sudah disiapkan oleh rekan-rekan. Saran saya, alangkah baiknya dalam proyek ini rekan-rekan membuat sebuah produk original dari karya adik-adik panti asuhan. Contohnya mungkin teman-teman bisa membuat gelas mug yang diberikan pantun yang dibuat sendiri oleh adik-adik panti asuhan tersebut. Contoh ini saya ambil dari proyek kepemimpinan PPG Gelombang 2 tahun 2023 jurusan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Jadi teman-teman hanya memfasilitasi alat dan bahan yang dibutuhkan saja. Jadi nanti ketika adanya gelar karya di kampus, teman-teman ada produk yang akan ditampilkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.